hari saya perawat yang bertugas di hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Apa benar ini dengan Ibu Nirmala? Benar. Nah, baiklah Bu, di sini saya akan melakukan pendataan data Ibu. Apakah boleh? Boleh. Nah, waktunya sekitar 5 menit ya Bu. Nah, di sini apa benar Ibu dengan Ibu Nirmala ya? Nirmala. Terus Ibu kalau riwayat keluarganya gimana Bu? Apakah baik-baik saja dengan keluarga? Iya, baik. Hubungannya baik ya Bu. Nah, di sini saya akan menanyakan riwayat menstruasi. Apakah Ibu masih ingat hari terakhir haid pertama? Ingat itu tanggal 12 September. 12 September ya Bu. Berarti 2020. Nah, apakah Ibu sebelumnya pernah menggunakan alat kontrasepsi seperti KB atau suntik? Belum, ini kan anak pertama. Anak pertama berarti belum pernah melakukan kontrasepsi ya Bu? Anak pertama. Berarti di sini kalau riwayat kehamilan sekarangnya ini seperti apa Bu? Apakah Ibu ada keluhan seperti sering kencing atau sakit pinggang? Iya, sering. Itu sering sekali saya rasakan. Sakit pinggang atau sering kencing ya Bu? Iya. Kan di sini Ibu udah memasuki bulan ke-9 ya Bu, dimana di bulan ke-9 ini ada penekanan kandung kemih sehingga Ibu itu sering mengalami kencing ya Bu. Nah, baiklah Bu, saya sudah selesai untuk melakukan pendataan. Setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh Ibu. Apakah kita akan melihat apakah ada kelainan pada perut Ibu ya Bu? Apakah Ibu bersedia Bu? Nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik itu sekitar 10-15 menit ya Bu. Nanti kita langsung ke ruangan ya Bu. Nah, baiklah Bu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada kehamilan Ibu. Nah, saya akan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi kita lebih fokus ke bagian perut ya Bu. Iya. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan tekanan darah Ibu ya. Boleh. Sebelumnya Bu, apakah Ibu memiliki riwayat hipertensi, tekanan darah tinggi? Tidak ada ya Bu. Dimana ini baru kehamilan yang pertama ya Bu? Iya. Nah, baiklah Bu, di sini tekanan darah Ibu normal ya Bu. Di dalam batas 120/80 itu adalah tekanan darah yang normal. Nah, baiklah Bu, sebelumnya apakah Ibu bisa berbaring? Saya bantu ya. Nah, sebelum saya melakukan, nanti saya akan melakukan beberapa meraba bagian tubuh Ibu, terus akan membuka bagian baju-baju Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Sebelumnya, apakah Ibu ingin membuang air kecil terlebih dahulu? Tidak ya. Nah, baiklah. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dulu bagian kepala Ibu. Nah, di sini saya raba kepala Ibu, terasa sakit tidak Bu? Tidak. Nah, di sini saya melihat rambut Ibu hitam, terus bersih, tidak adanya ketope, terus tidak adanya benjolan. Nah, terus saya melihat bagian muka Ibu, saya lihat muka Ibu simetris, terus kita lihat bagian alisnya bagus, hitam, juga simetris. Nah, saya lihat bagian mata, konjungtivanya bagus, merah. Terus saya melihat pupil Ibu ketika terkena cahaya, pupil Ibu akan mengecil ya. Nah, saya lihat di bagian telinga Ibu bersih, tidak adanya serumen ataupun kotoran. Nah, di bagian hidung Ibu juga simetris, bagus, tidak adanya kotoran. Saya lihat tidak adanya polip ataupun benjolan di hidung Ibu.
Nah, saya lihat di bagian mulut ibu bersih, tidak adanya bekas makanan. Saya lihat gigi ibu bagus, terus bersih, tidak adanya sisa makanan ya Bu. Nah, terus setelah bagian muka saya raba di bagian leher ya Bu. Apakah ibu merasakan nyeri? Tidak. Nah, baiklah. Di sini saya juga meraba tidak adanya benjolan ataupun sisa luka ya Bu. Nah, baiklah, di sini saya darah ya Bu. Saya buka sedikit. Nah, di sini saya lihat payudara ibu terlihat bersih. Terus ketika saya raba, apakah ibu merasakan nyeri Bu? Tidak. Nah, bagian areolanya itu saya melihat di sini hitam, terus kupingnya juga menonjol. Nah, apakah ibu merasakan nyeri Bu? Nah, dalam keadaan kandungan 9 bulan ini untuk puting yang sudah menonjol berarti itu bagus ya Bu. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik pada bagian perut, yaitu melakukan Leopard 1, Leopard 2 sampai 4. Nah, yang pertama saya akan melihat dulu bagian perut ibu ini apakah ada bekas operasi kehamilan sebelumnya ataupun operasi usus buntu, terus apakah ada bekas garukan. Nah, baiklah, di sini selanjutnya saya akan melakukan Leopard pertama. Nah, Leopard pertama saya mengambil dari bawah sampai ke atas. Nah, di sini kita melihat di bagian atas ini saya meraba. Di bagian atas ini lunak, bulat gitu ya, sepertinya ini bokong. Nah, bokong berarti bagian atas ini bokongnya Bu. Nah, untuk Leopard yang Bu. Nah, di bagian atas saya merasakan seperti bulat dan lunak. Nah, sepertinya ini bagian bokong. Nah, seterusnya saya akan mengukur tinggi fundus ibu. Nah, saya ukur. Nah, di sini saya mendapatkan yaitu 36 tingginya ya Bu. Nah, berarti di mana keadaan usia kandungan 9 bulan itu berarti dalam keadaan normal. Nah, untuk Leopard yang kedua, di sini kita akan menentukan di mana bagian panggung, di mana bagian tangan. Nah, yang sebelah kanan saya merasakan seperti datar dan adanya lunak, berarti ini bagian punggungnya Bu. Nah, terus saya rasa sebelah kiri. Nah, ini saya merasakan adanya bagian-bagian kecil yang menonjol, berarti ini bisa dibilang ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, tadi kita sudah menemukan punggungnya itu sebelah kanan ya Bu. Nah, berarti kita akan mencari DJJ-nya di sebelah mana. Nah, di sini kita mendengarkan detak jantung janin. Nah, di sini saya sudah menemukan, terus nanti kita akan bakalan hitung. Nah, dalam DJJ yang saya dapatkan sekarang itu 140 kali per menit. Berarti DJJ-nya itu normal ya Bu, dimana DJJ normal itu dari 120 sampai 160. Nah, selanjutnya saya lihat di Leopard ketiga, di mana bagian atas saya tahan dan saya meraba bagian kepalanya, apakah sudah masuk bagian pintu panggul apa belum. Nah, di sini saya tidak bisa menggoyangkan, berarti kepala janin ibu ini sudah masuk bagian pintu panggul. Nah, ketika kepala janinnya sudah tidak bisa digoyangkan berarti sudah masuk panggul, dan ketika masih bisa digoyangkan berarti ini belum masuk bagian panggul ya Bu. Nah, baiklah. Nah, seterusnya saya agak membelakangi ya Bu. Ini kita melakukan Leopard keempat. Nah, di mana Leopard keempat ini, ketika tangan saya menyatu seperti ini berarti semuanya kepala janin ibu ini sudah masuk pintu panggul. Nah, ketika berjarak seperti ini berarti sebagian dari kepala janin ibu ini sudah masuk bagian panggul. Nah, tapi ketika berjarak sejauh ini berarti kepala janin ibu ini sudah belum masuk bagian panggul ya Bu. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan di bagian kaki. Baiklah, tindakan saya sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya Bu. Baiklah, kalau gitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum.